Selamat siang anak-anak. Untuk memulai pembelajaran kali ini, apakah semuanya sehat? Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk kepentingan kita masing-masing. Berdoa dengan Baik, terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Baik, sebelum memasuki materi, Bapak akan menjelaskan atau memaparkan KD-KD pembelajaran teks prosedur. KD 3.2 yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sedangkan KD 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Baik, teman-teman. Materi kita pada siang hari ini yaitu mengenai teks prosedur. Teman-teman semua, apakah ada yang mengetahui apa itu teks prosedur? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Baik, karena sudah cukup jelas ya, teman-teman. Sebelumnya, Bapak akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang teks prosedur. Nah, sebelumnya Bapak akan memperlihatkan contoh-contoh teks prosedur dan teman-teman bisa membacanya. Sudah selesai, Pak, membacanya? Sudah, Pak. Baik, teman-teman, karena sudah selesai membaca, begitulah bentuk dari teks prosedur. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai materi, Bapak akan menjelaskan apa itu teks prosedur. Nah, teks prosedur ini adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun struktur teks prosedur antara lain, yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada langkah-langkah. Cukup jelas? jelas, Pak. Berarti teks prosedur itu contohnya bisa seperti yang ada di buku seni ya, Pak? Ya, anak-anak, itu contoh sederhananya, karena dalam kemasan mie juga terdapat prosedur atau langkah-langkah dalam membuat mie. Walaupun kita kenal bahwa mie itu instan. Tidak, karena mie itu bisa kita dapat atau bisa kita konsumsi harus melalui tahap-tahap ataupun langkah-langkah. Cukup jelas? Materi selanjutnya yakni tentang menyusun teks prosedur. Adapun langkah-langkah menyusun teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan deskripsi, alat kata, teknis, konjungsi, penjumlahan. Yang ketiga, membuat dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistemasikan kerangka dengan dan mudah memahami oleh pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Baik, saya akan melanjutkannya. Tujuan di sini adalah hasil akhir yang akan dicapai. Adapun langkah-langkah merupakan cara-cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai. Ataupun langkah-langkah itu merupakan suatu urutan yang biasanya tidak dapat diubah urutannya. Langkah awal menjadi penentu langkah-langkah berikutnya. Apabila kita ingin memahami seluruh isi bacaan dari buku yang kita baca, langkah-langkah yang kita lakukan yakni sebagai berikut.
Yang pertama, pilihlah buku yang paling sesuai kebutuhan. Yang kedua, bertanyalah hal-hal yang kurang kamu pahami dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, ketika membaca, tidak mengulang kalimat yang baru saja dibaca karena akan mengurangi kecepatan dalam membaca. Yang keempat, diskusilah buku yang akan kamu baca dengan teman ataupun guru. Yang ketujuh, simpulkanlah apa yang kamu dapat setelah membaca suatu buku. Yang terakhir, catat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, itulah sebuah contoh sederhana dari teks prosedur. Ada langkah-langkahnya, tujuan, dan judulnya. Materi selanjutnya yakni tentang menyusun teks prosedur. Adapun langkah-langkah menyusun teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan deskripsi, alat kata, teknis, konjungsi, penjumlahan. Yang ketiga, membuat dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistemasikan kerangka dengan mudah dan mudah memahami oleh pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Seperti yang Bapak sudah berikan contohnya pada awal pembelajaran, ini ada contoh lain dari teks prosedur, yakni tentang cara membuat SIM atau surat izin mengemudi. Boleh disimak dan dibaca ya, anak-anak. Baik, Pak. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan membagi anak-anak dalam beberapa kelompok, di mana dalam kelompok akan ada kegiatan diskusi, tanya jawab, dan ada pun penugasan ya, anak-anak. Untuk pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan memberikan 2 contoh teks prosedur. Nah, nanti dalam kelompok akan mengidentifikasi 2 contoh teks prosedur ini bersama-sama. Dan sudah, Pak. Pak, mau bertanya, Pak. Setelah mengidentifikasi teks prosedur, untuk pernyataan umum dalam teks prosedur itu apa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Begini, anak-anak. Pernyataan umum ini adalah bagian pembuka dalam teks prosedur. Biasanya berisi tujuan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tujuan yang akan dicapai pembaca jika pembaca mengikuti tahap-tahap dengan benar. Sedangkan tahapan itu merupakan prosedur atau langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat. Cukup jelas? Baik, anak-anak. Dalam kelompok yang bergolongkan 4 orang, nanti kalian akan mencari contoh teks prosedur yang dimana teks prosedur ini akan kalian cari di perpustakaan ataupun sumber-sumber lainnya. Dalam kelompok, anak-anak akan mencoba dan menentukan ataupun menganalisis bentuk pernyataan umum dan teks prosedur yang sudah dipilih. Lalu, anak-anak akan menentukan ataupun menganalisis tahapan-tahapan dari teks prosedur yang dipilih. Baik, Pak, cukup jelas. Setelah itu, anak-anak akan secara berkelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu, anak-anak bisa memberikan komentar ataupun masukan atas penampilan teman-temannya, yakni kelompok-kelompok lain ya. Cukup jelas, teman-teman? Baik, karena pembelajaran pada siang hari ini telah selesai, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Sebagai topik yang dapat dibahas yakni tentang teks prosedur, di mana
teks prosedur ini membahas tentang langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana kita lihat bahwa adapun judul, tujuan, ataupun langkah-langkah dalam struktur teks prosedur. Jadi, secara tidak langsung, kita juga sudah melihat contoh-contoh sederhana dari teks prosedur yang ada di kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah dikatakan tadi, di kemasan mie ataupun kemasan-kemasan makanan ataupun instan lain. Sebelumnya, Bapak akan memberikan suatu tugas individu kepada anak-anak, yakni di rumahnya akan saya berikan tugas untuk sering membaca teks prosedur lainnya dan memilih salah satu teks prosedur untuk diidentifikasi pernyataan umum dan tahapan-tahapannya secara individu. Cukup jelas? Cukup jelas ya teman-teman untuk tugas mandirinya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ketua kelas bisa memimpin lagi untuk berdoa. Baik Pak, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang teks prosedur, semoga ilmu dan informasi terkait materi hari ini dapat kita manfaatkan ya teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya Pak. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Baik teman-teman, kita akan bertemu di materi-materi selanjutnya. Selamat siang.